Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk para subscriber dimanapun Anda berada. Jadi di video kali ini kita akan membahas masalah motor NMAX ABS yang mengalami speedometernya tidak bisa menyala atau tanda kecepatan tidak bisa menyala. Jadi pada video kali ini kita akan membahas apa penyebabnya. Seperti ini kawan-kawan, walaupun posisi kita jalankan speedometernya tetap tidak bisa menyala posisi kita jalan. Dan di sini juga bagian sekring kita cek semua menyala, hanya sekring bagian ABS nya, modul ABS yang sering putus. Dan ketika kita lepaskan ABS nya, modul ABS nya, maka ketika kita nyalakan timbul tanda ABS nya. Nah, ini dia modul ABS nya Yamaha NMAX ini yang sudah terbakar. Maka di sini akan kita coba akali dengan biaya yang cukup murah. Tapi sebelumnya silakan teman-teman menekan tombol subscribe-nya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, lanjut pada pokok permasalahannya. Jadi pada motor Yamaha NMAX yang ABS ini mengalami masalah ketika kita bawa jalan, speedometernya atau tanda kecepatannya tidak berfungsi, hanya pada posisi 0 walaupun motor posisi dijalankan. Dan permasalahan seperti ini khusus untuk motor Yamaha NMAX ABS, bukan non ABS. Oke, mari kita analisa dulu kawan-kawan apa penyebab atau permasalahannya. Jadi sini untuk pertama-tama mengawali analisa pertama, kita buka dulu pada bagian box sekringnya. Karena pada lampu speedometer atau tanda di speedometer, lambang ABS nya juga tidak menyala. Sini kita cek bagian sekringnya. Nah, satu sekring itu sekring yang tidak menyala itu adalah sekring ABS atau untuk modul ABS. Dan nanti pada sekring ini akan kita ganti dengan yang baru. Jadi sekring yang putus ini akan kita ganti dengan yang baru untuk memastikan apakah penyebabnya. Nah, yang itu kawan-kawan, itulah bagian sekringnya yang sudah mengalami putus. Touchpen kita tidak menyala lampunya. Jadi touchpen kita juga tidak menyala lampunya. Jadi inilah analisa pertama-tama kita menganalisanya. Untuk cara menganalisanya, kita cek dulu pada bagian sekringnya. Dan nanti sekring ini akan kita ganti dengan yang baru. Kita cabut dulu kawan-kawan sekringnya, atau kita lepaskan dulu. Di sini akan kita coba lepaskan karena ditarik tidak masih cukup kuat. Jadi kita coba dengan menggunakan sebatang. Nah, setelah terlepas seperti itu, kita coba cek dulu sekring ini kawan-kawan. Jadi inilah sekring tadi kawan-kawan yang sudah mengalami putus atau terbakar. Akan kita ganti dengan yang baru. Nah, ini adalah sekring cadangan yang kita pasang ini kawan-kawan. Coba kita kontakkan. Di sini posisi kita kontakkan. Nah, posisi sebelum dikontakkan menyala. Setelah dikontakkan tiba-tiba mati lagi lampunya. Di sini sudah dua sekring yang kita ganti. Semuanya sudah mengalami terbakar dan putus. 15 saja. Cek dulu. Coba kita ganti lagi dengan yang baru. Ini adalah yang baru, bukan cadangan, bukan yang cadangan yang terdapat pada box sekring. Ini kita tusukkan kawan-kawan. Nah, seperti itu. Oke, kita coba. Nah, ketika dikontakkan terlihat tadi sebuah percikan api di dalam box sekringnya, pada bagian sekringnya. Kita lihat lagi, dan sekringnya juga sudah mengalami putus kembali. Jadi sudah 3 buah sekring yang sudah putus terbakar. Oke,
Coba kita lihat bagian sekring mana yang mengalami terbakar. Di situ terdapat petunjuknya kawan-kawan. Nah, kameranya belum fokus. Oke, coba tunggu sebentar kawan-kawan. Itu dia box screennya masih belum terbaca. Bagian apakah itu? Oke, coba kita fokuskan lagi kameranya. Nah, bagian itu yang nomor 2 itu kawan-kawan masih belum terbaca. Nah, di sini sudah terlihat ABS solenoid. Jadi itu adalah modul ABS. Modul ABS di sini bagian dada depannya sudah kita buka. Dan ketika soket pada ABS dilepaskan, sekringnya tidak mengalami putus, tetapi pada bagian speedometer terdapat tanda lampu ABS-nya menyala. Jadi permasalahannya terdapat pada bagian modul ABS. Nah, ini dia soket modul ABS-nya kawan-kawan. Ini adalah soketnya serta kabel-kabelnya. Nah, di sini sudah saya lepaskan pada bagian selang rem yang menempel pada modul. Terlihat kembali. Oke, itulah modulnya kawan-kawan. Modul ABS-nya. Nah, di sini modul ABS-nya sudah mengalami terbakar. Menurut analisa saya pada bagian belakang atau bagian tempat minyak remnya mungkin jebol. Jadi sehingga minyak remnya masuk pada bagian modul yang mengakibatkan bagian modul ini konslet atau terdapat hubungan arus singkat dan menyebabkan terbakar. Di sini tercium bau gosong kawan-kawan. Baunya cukup menyengat, gosongnya. Oke, inilah modulnya. Dan untuk harga modul ini cukup lumayan mahal apabila kita ganti, berkisar sekitar 4 sampai 5 jutaan. Itu pun tergantung pada daerahnya. Jadi harga modul ABS ini cukup mahal, dan barangnya juga terkadang inden atau kita pesan dulu. Belum tentu ada ketika kita pesan atau kita mau beli, belum tentu ada barangnya. Jadi harganya pun berkisar antara 4 sampai dengan kita mahalkan 7 juta. Tetapi kawan-kawan tidak usah pusing atau bingung. Di sini sudah saya videokan berhasil tanpa ganti ECU. Cuma kita rombak pada bagian sensor speednya saja dengan biaya yang cukup murah, berkisar 500 ribuan. Cara memodifikasi sensornya atau sensor kecepatannya. Oke kawan-kawan, pertama-tama kita beli dulu. Di sini saya menggunakan sensor speed, yaitu motor bit injeksi. Jadi sensornya saya ganti dengan bit injeksi YSP dengan kode K48. Di sini bagian belakang yang akan kita rombak, karena bagian sensor bit injeksi ini cukup besar, maka di sini akan kita bor terdahulu untuk melebarkan lubang pada bagian sensor ini. Dan untuk pembeliannya juga, sensor ini harus satu paket soket beserta dengan sensornya. Ini adalah sensornya dengan kode K48 beserta soketnya juga kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mari kita rombak. Bagaimana cara merombaknya supaya tanda kecepatan pada motor Yamaha NMAX ABS ini hidup kembali. Nah, ini adalah sensornya. Pada bagian atas sensor ini atau bagian sensor itu cukup besar,
terdapat 3 buah kabel. Jadi di sini terdapat 3 buah kabel. Untuk pertama-tamanya kita akan besarkan dulu lubang yang ada pada bagian tahanan atau stabil pada bagian belakang yang Yamaha NMAX ini. Nah, di sini sudah saya bor, tapi kurang besar. Di sini saya akan menggunakan untuk melebari lubangnya atau supaya bisa masuk sensor ini dengan menggunakan tuner. Jadi saya akan menggunakan sebuah tuner untuk melebari lubangnya. Di sini sudah lebar kawan-kawan, sudah di-tuner. Sudah saya tuner pada bagian itu selebar itu. Nah, sensornya sudah bisa masuk. Setelah masuk seperti itu, tepatkan juga pada lubang bautnya. Akan kita pasang. Setelah sudah dipasang pada bagian stabil ini. Nah, di sini sudah saya pasang, dan untuk cara penyambungan kabelnya di sini sudah saya tanda, sudah saya beri tanda. Bisa teman-teman lihat dan perhatikan baik-baik pada bagian soketnya. Tanda itu atau jalur kabelnya. Kabel yang berada pada bagian pinggir. Nah, pada bagian pinggir itu warna hitam ini adalah plus kawan-kawan. Di sini adalah plus atau api masuk. Dan yang merah ini adalah minus atau massa, berada pada pinggir juga. Kalau kita lihat dari sini adalah pada bagian kanan atau yang berwarna merah adalah massa, dan pada bagian kiri adalah api. Nah, ini sudah ada tandanya kawan-kawan. Dan yang tengah adalah signal atau sinyal sensor. Jadi sensor kecepatan itu pemberi sinyal atau sinyal masuk untuk pada bagian speedometernya untuk melihat kecepatannya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Di situ sudah berputar. Coba kita putar lagi. Nah, terlihat bahwa pergerakan pada bagian speedometernya sudah menunjukkan. Ini diputar dengan tangan kawan-kawan, seperti itu. Oke, untuk proses penyambungannya ini dia kawan-kawan. Jadi pada bagian kabel yang plus tadi atau api tadi, kita mengambil pada bagian soket modulnya. Dan pada kabel soket modul berwarna putih ini kawan-kawan, itu adalah sinyal, atau pada soket tadi yang berada pada bagian tengah, yaitu sinyal masuk untuk speedometernya, jalur pemasangannya. Seperti itu. Berarti sinyalnya bagus karena speedometernya sudah menyala. Tetapi masih ada satu permasalahan lagi kawan-kawan. Dan untuk jalur api dan massanya, teman-teman cari sendiri pada bagian modul ini, soket modul ini, yaitu api dan massa. Karena pemasangannya cukup simpel dan mudah, saya sarankan untuk pengambilan jalurnya menggunakan soket modul saja. Jadi tidak terlalu banyak kabel yang dipotong dan disambung.
Dan yang saya sebutkan, satu masalah lagi yang belum kita selesaikan adalah pada bagian tanda ABS-nya. Nah, tanda ABS ini tetap menyala apabila tidak kita groundkan atau tidak kita gabung masanya. Jadi di sini untuk menghilangkan tanda ABS-nya, maka harus kita modifikasi juga satu buah kabel lagi. Nah, akan saya tunjukkan kawan-kawan tetap pada bagian soket modul tadi. Kita cari kabel berwarna, kita akan cari kabel berwarna biru strip putih. Nah, ini adalah kabel-kabel yang saya potong dan sambung. Ini dia kabelnya kawan-kawan, kabel biru strip putih. Dan kabel biru strip putih ini akan kita groundkan atau kita gabung pada bagian masa. Pada modul juga terdapat juga masa, kabel masa, bisa kita langsung sambung di situ. Cuma kabelnya cukup pendek, jadi di sini saya sambung sedikit. Jadi karena kabelnya cukup pendek, saya sambung lagi kawan-kawan. Nah, kabel yang biru strip putih tadi kita gabung dengan sebuah kabel massa yang menuju sensor tadi. Lihat lampu tanda ABS-nya pada speedometer sudah hilang, dan itu ketika kita lepas menyala kembali. Oke, jadi itulah kawan-kawan untuk menghilangkan tanda ABS-nya atau tanda peringatan pada ABS-nya yang terdapat pada speedometer. Maka kabel biru strip putih tadi kita gabung dengan sebuah massa. Oke, inilah kawan-kawan tutorial dari kami cara memodifikasi modul ABS yang sudah jebol dengan biaya yang cukup murah. Apabila teman-teman anggap bermanfaat, silakan like dan subscribe-nya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, terima kasih.